Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dalam rencana pemasaran produk ketiga. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan saya dan rekan-rekan saya sendiri, Erika Gaun Putri, dan dua teman saya, Lia Mahini dan Eka Juliani. Kemudian saya akan menjelaskan yang pertama, bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Brown dan Polo, pengertian bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta semua hal yang mencakup berbagai usaha yang dilakukan pemerintah maupun swasta, tidak peduli mengejar laba ataupun tidak. Perkembangan bisnis di era modern ini, terutama di Indonesia, sangatlah meningkat dari waktu ke waktu. Berbagai lapisan masyarakat berlomba-lomba menciptakan sebuah usaha atau bisnis kecil maupun menengah yang digemari oleh masyarakat sehingga tercipta sebuah perusahaan besar. Bisnis menjadi suatu hal yang sangat diminati hampir semua orang dikarenakan keuntungan yang didapatkan saat menjadi seorang bisnis. Salah satu keuntungan seorang yang memiliki bisnis antara lain adalah menjadi atasan dari bisnis yang dimilikinya dan mampu memberikan lapangan kerja terhadap orang lain sehingga mampu membantu pemerintah untuk menekan tingkat pengangguran. Berdasarkan hal tersebut menjadikan peningkat jumlah bisnis yang ada. Bahkan menurut Badan Pusat Statistik memprediksi bahwa jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia pada 2018 mencapai sebanyak 58,97 juta orang. Kemudian analisis strategi. Analisis strategi itu yang telah diketahui, penulis ingin melakukan analisis terhadap strategi tersebut agar dapat memilih dan menetapkan strategi sehingga suatu bisnis maupun bersaing dengan efektif dan efisien. Salah satu metode analisis yang banyak digunakan dalam menentukan strategi pemasaran dan analisis SWOT adalah analisis SWOT. SWOT sendiri adalah suatu cara menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal menjadi langkah-langkah strategi dalam mengoptimalkan usaha yang lebih menguntungkan. Dalam analisis faktor-faktor internal dan eksternal akan ditentukan aspek-aspek yang menjadi ketentuan, yang menjadi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan menjadi ancaman. Sebuah organisasi dengan begitu akan dapat ditentukan berbagai kemungkinan alternatif strategi yang dapat dijalankan. Kemudian analisis matriks GE. Analisis matriks GE itu digunakan untuk dapat melihat perusahaan dapat dua variabel, yaitu daya tarik industri dan kekuatan bisnis. Pada analisis tersebut terdapat 9 sel di mana sumbu vertikal merupakan sumbu daya tarik pasar, sedangkan horizontal merupakan sumbu kekuatan bisnis. Dengan melihat posisi sebuah unit di dalam matriks GE, diharapkan semua usaha akan mampu mengambil keputusan terutama dalam hal investasi sehingga investasi yang mereka lakukan tepat sasaran. Jika disimpulkan,
Sebagai kesimpulan, untuk mampu bertahan di persaingan bisnis yang semakin banyak dan kompleks, suatu perusahaan harus memiliki strategi tersendiri untuk mampu bertahan dan memenangkan pasar. Strategi pemasaran yang baik dapat dilakukan setelah melihat posisi perusahaan dalam analisis SWOT yang berguna untuk mengoptimalkan strategi yang akan digunakan dengan analisis SWOT. Perusahaan akan mampu mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada di bisnis mereka dibandingkan dengan pesaing. Sedangkan analisis GE General Electric digunakan untuk dapat melihat posisi perusahaan terhadap dua variabel, yaitu daya tarik industri atraktivitas dan kekuatan business strength. Pada analisis tersebut terdapat 9 sel di mana sumbu vertikal merupakan sumbu daya tarik pasar, sedangkan horizontal merupakan sumbu kekuatan bisnis. Dengan melihat posisi perusahaan pada analisis GE, juga dapat diketahui apakah unit usaha tersebut layak untuk dilakukan investasi ataupun tidak. Hal tersebut dapat membuat sebuah perusahaan melakukan investasi dengan kemudian rencana pemasaran dengan analisis SWOT ini bertujuan yang pertama menentukan strategi pemasaran produk tujuan, yang kedua mendapatkan peluang pemasaran yang lebih luas, yang ketiga mengetahui peluang keuntungan. Mungkin materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh saya Eka Gurjani yang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan metode penelitian. Nah, untuk waktu dan tempat penelitiannya sendiri, lokasinya yaitu dilakukan pada usaha bisnis Roti John yang lokasinya di Birangbiji, Kecamatan Sumbawa. Untuk waktu penelitiannya yaitu dilaksanakan selama kurang dari 1 minggu, yaitu mulai bulan April tahun 2021. Untuk subjek penelitiannya yaitu pihak yang terkait atau memiliki hubungan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu masyarakat dan beberapa relasi usaha. Dan untuk teknik pengumpulan datanya yaitu dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, yaitu ada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Nah, observasi sendiri yaitu Nasution 1998 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Mursal 1995 menyatakan bahwa through observation the research learn about behavior and the meaning attached to those behavior. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu mengamati secara langsung ke lokasi penelitian. Nah, untuk interview atau wawancaranya yaitu suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sternberg 2022 mendefinisikan interview sebagai a meeting of two persons to exchange information and idea through question and response, resulting in communication, enjoying construction of meaning about a particular topic.
yang artinya wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yaitu seputar tentang bagaimana penjualan yang berada di barang ini. Kemudian untuk dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri data-data yang berada di internet yang terkait dengan penelitian ini, seperti artikel di internet tentang roti john. Dan untuk teknik analisis datanya yaitu metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan. Nah, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Kekuatan dan kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan, hal-hal yang dapat dikontrol dan dapat berubah. Kemudian untuk peluang dan ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan pada pasar yang lebih besar. Nah, dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi tidak dapat mengubahnya. Analisis ini digunakan untuk mengetahui atau dapat memperoleh informasi dari strategi penjualan produk roti john. Kemudian saya akan menjelaskan aspek pemasaran. Dalam pemasaran, suatu produk terdapat pasar yang akan dituju yang dirasa cukup menjanjikan dalam pemasaran produk roti john. Produk tersebut dirasa akan terjual pada tempat yang jarang sepi pengunjung dan sebagai tempat tujuan masyarakat sebagai tempat hiburan. Barang gizi yang dijadikan tujuan penjualan, selain dijual secara langsung, produk akan dijual secara online seperti Instagram, BBM, Facebook. Dengan menggunakan pasar online atau sosial media, produk akan mudah dikenal dengan nama produk tersebut, serta masyarakat akan tertarik dengan gambar yang akan dipajang pada sosial media. Tempat tersebut akan selalu berbanyak pengunjung, meskipun tingkat persaingan penjualan banyak, akan tetapi persaingan produk sangat minim atau bahkan tidak ada. Kemudian harga jual yang ditetapkan akan disesuaikan dengan masyarakat umum, yakni tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Harga jual merupakan daya tarik pembeli yang kedua setelah melihat produk atau nama. Harga merupakan pertimbangan konsumen untuk membeli produk, sehingga harga jual harus disesuaikan untuk semua kalangan masyarakat. Kemudian untuk harga-harganya, harga yang ditetapkan pada produk roti john menurut rancangan adalah kemudian harga roti bahan-bahannya roti kita membuat roti menggunakan tepung terigu 250 gram dan 1 sendok teh pagi, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 130 ml air, 50 gram palminya sebagainya. Kemudian 4 butir telur, 2 batang sosis, 2 daun bawang, 2 batang daun bawang, garam lada secukupnya, 2 sendok teh, palminya sebagainya, timun, selada, tomat, ayam, keju slice,
salad kol dan wortel, kemudian mayones dan saus tomat dan kembang. Kemudian daftar belanjaannya, tepung terigu bisa dilihat yang 250 gram 16.000, lagi 5.000, gula pasir 15.000, garam 5.000, 130 ml air 3.000, halnya serbaguna 25.000, 4 butir telur 10.000, 2 batang daun bawang 10.000, garam dan lada secukupnya 20.000, 2 palmia serbaguna 25, timun 1 5.000, selada 10.000, kemudian tomat 5.000, ayam 1/5 25.000, keju slice 15.000, salad kol 15.000, wortel 1 5.000, mayones 20.000, saus tomat dan sambal 30.000. Kemudian hasil total dari daftar belanja kami yaitu 264.000. Mungkin materi selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Wiranadi dari saya. Rp150.000, totalnya itu Rp550.000. Biaya tidak tetap, biaya bahan habis pakai sama dengan Rp500.000, biaya lainnya itu Rp400.000, jadi totalnya itu Rp900.000. Perencanaan pemasaran berdasarkan anggaran biaya di atas. Total biaya produksi 300 piece roti john dalam waktu 3 minggu, sebanyak BP sama dengan BT tambah BTT. Hasil usahanya itu HU sama dengan jumlah prediksi dikali harga jual. HU-nya itu 300 dikali 10.000, jumlahnya itu 3 juta. Prediksi laba rugi, laporan laba atau rugi, HU-nya sama dengan LR dibagi R sama dengan HU dikurang BP. L sama dengan 3 juta dikurang 1.450.000, hasilnya itu 1.550.000. Prediksi jangka waktu modalnya kembali 1.450.000 dikurang 1.550.000 sama dengan 2,6 bulan. Artinya modal akan kembali setelah lama produksi selama 2,6 bulan. Selanjutnya yaitu dalam perjualan per hari akan diperkirakan minimal 200 piece per hari. Selain dalam penjualan secara langsung, produk akan dijual dalam bentuk frozen sehingga tidak semua produk akan diolah langsung makan agar kerugian produk tidak terjual dapat diminimalisir. Pelayanan merupakan nomor satu yang harus diutamakan untuk memuaskan konsumen dengan memberi pelayanan seperti barang jika dipesan melalui media sosial atau dikirim dapat tepat waktu. Maksudnya pelayanan ketika konsumen membeli produk secara langsung akan dilayani dengan baik, sabar serta produk dibungkus atau dikemas secara baik
dan bersih akan konsumen merasa puas akan pelayanan yang diberikan. Toko berkah sebagai produsen harus memberi image yang baik karena suatu produk akan dikenal baik jika produsen juga memberikan image yang baik kepada konsumen. Dengan memberikan sikap yang ramah, konsumen akan melihat baik kepada produsen dan juga produk. Selain pelayanan yang sangat diutamakan, produk yang dijual juga lebih utama agar konsumen yang membeli tidak akan kecewa dengan produk yang dibeli. Menjaga kebersihan produk serta memilih bahan yang berkualitas juga termasuk perangkat yang mendukung kualitas produk sehingga konsumen akan puas. Selanjutnya, analisis SWOT. Di sini pertama kekuatan. Yang pertama, harga roti john ini cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat. Kualitas dari roti john sangat terjamin karena dalam proses pembuatan diutamakan kebersihan dan sesuai standar kesehatan. Rasa yang khas dapat memancing minat pembeli. Roti john dapat menjadi salah satu alternatif makanan berat yang praktis dan hemat. Yang kedua, kelemahannya. Roti john dengan isi ayam masih dipandang sebelah mata dan tidak banyak orang yang mengenal, sehingga diperlukan promosi yang masif. Minimnya modal untuk tenaga kerja sehingga bahan yang diproduksi kurang banyak. Selanjutnya, bahan roti john yang mudah rusak. Selanjutnya, roti john akan mudah rusak jika penyimpanan yang dilakukan tidak sesuai produser yang dianjurkan. Yang ketiga, kesempatan. Kondisi masyarakat yang semakin kondusif sehingga mempermudah kami untuk memasarkan produk. Selanjutnya, permintaan pasar yang semakin meningkat, banyak diminati setiap orang dari mulai anak-anak sampai dewasa. Selanjutnya, yang keempat itu ada ancaman. Jumlah kompetitor yang terus meningkat, munculnya produk baru yang lebih unggul, selanjutnya kenaikan harga bahan baku karena jumlahnya semakin banyak. Selanjutnya, ini ada matriks analisis SWOT. Ada faktor internal, ada kekuatan dan kelemahan. Faktor internal, kekuatan yang tidak ada, kelemahan juga ada. Kesempatan itu kekuatannya seperti SO-nya. Harga roti john ini cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat. Permintaan pasar yang semakin meningkat, banyak diminati setiap orang dari mulai anak-anak sampai dewasa. Adapun kelemahannya, roti john masih dipandang sebelah mata dan tidak banyak orang yang mengenal, sehingga diperlukan promosi yang masif. Kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempermudah kami untuk pemasaran produk. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman kekuatannya yaitu strategi ST. Kualitas dari roti john sangat terjamin karena dalam proses pembuatan diutamakan kebersihan dan sesuai standar kesehatan munculnya produk baru yang lebih unggul. Selanjutnya, strategi SWOT. Strategi SWOT yang masih roti john yang masih dipandang sebelah mata dan tidak banyak orang yang mengenal, sehingga diperlukan promosi yang masif, jumlah kompetitif yang terus meningkat. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Eka Juliani. Untuk kesimpulan, dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Sebagian masyarakat kelas bawah memilih makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah.
Nah, untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya, serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Nah, dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sangat potensial bila kami mengembangkan usaha roti john ini. Karena selain rasanya yang enak, roti john juga dijual dengan harga yang murah. Penjualan roti john juga terbilang sangat menguntungkan karena bahan pembuatannya itu relatif murah dan roti john juga mudah untuk dibuat. Selain itu, meski peminat roti john sudah mulai banyak, namun masih jarang orang yang menjualnya. Saran, meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan laporan ini, akan tetapi pada kenyataan masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.